Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik forecasting. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang forecasting atau sering disebut dengan peramalan. Apa itu yang dimaksud dengan forecasting? Yaitu sebuah seni atau ilmu untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Jadi di dalam manajemen operasional supaya perusahaan tidak mengalami suatu kerugian, maka harus ada yang namanya memprediksi kira-kira di masa yang akan datang produk tersebut laku atau tidak. Di dalam forecasting di sini nanti melibatkan data-data masa lalu dan memproyeksikannya dengan menggunakan model matematika. Jadi di dalam meramal pada manajemen operasional ini untuk suatu produk di masa yang akan datang ini nanti menggunakan data-data yang kemarin atau data-data tahun sebelumnya, kemudian diproyeksikan data tersebut untuk masa yang akan datang dengan menggunakan model matematika. Di dalam forecasting ini dapat bersifat subjektif atau intuisi. Jadi, apa yang terjadi dari hasil forecasting ini di suatu perusahaan belum tentu sama untuk perusahaan yang lain. Prediksi sebaiknya merupakan gabungan antara hasil perhitungan matematika dan pengetahuan manajer. Jadi di dalam memprediksikan di masa yang akan datang, ini tidak melulu dari sisi matematika saja, tetapi juga dari pengetahuan manajer. Misalkan contoh, kalau misalkan bulan depan itu ada suatu hari raya besar keagamaan. Ini merupakan tidak apa istilahnya itu pengetahuan dari manajer yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Karena di sini secara umum ketika ada hari raya, maka diprediksikan barang tersebut laku terjual keras. Tetapi kadang-kadang pada saat hari raya malah tidak laku sama sekali. Manfaat forecasting bagi perusahaan. Manfaat yang pertama, lingkungan organisasi menjadi lebih kompleks sehingga pengambilan keputusan memerlukan bantuan teknik yang sistematis dan eksplisit pembuktiannya. Jadi, manfaat forecasting ini karena lingkungan organisasi itu bukan semakin homogen, tetapi semakin heterogen, semakin lebih kompleks. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu semakin banyak. Oleh karena itu perlu adanya suatu keputusan-keputusan yang sifatnya teknis dan sistematis serta pembuktiannya adalah secara eksplisit, bisa dibuktikan secara real. Manfaat berikutnya adalah makin besar suatu organisasi, makin besar peranan putusan yang diambil seseorang. Nah, forecasting ini dimanfaatkan karena suatu organisasi itu tentunya akan terus berkembang semakin besar, bukan semakin kecil. Sehingga peranan keputusan yang diambil seseorang itu merupakan suatu keputusan yang harus akurat, harus tepat sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah lingkungan organisasi selain kompleks juga berubah sepanjang waktu. Nah, kenapa kok memerlukan suatu forecasting? Karena lingkungan itu selain dia itu kompleks, setiap saat itu bisa berubah kapanpun. Sehingga di sini perlu diprediksi, perlu dihitung secara matematik apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
sehingga perusahaan tidak mengalami suatu kerugian. Jangka waktu forecasting di sini ada 3, yaitu short range forecasting, ini sekitar 3 bulan, medium range forecasting, yaitu 3 bulan sampai 3 tahun, dan long range forecasting, yaitu lebih dari 3 tahun. Sebagai contoh short range forecasting itu misalkan memprediksi pembelian, schedule kerja, level tenaga kerja, penugasan, level produksi, dan sebagainya. Ini memprediksinya adalah 3 bulan ke depan. Jadi, misalkan bulan Januari, 3 bulan ke depan itu kira-kira tenaga kerja itu seperti apa, level tenaga kerja itu seperti apa. Nah, ini biasanya diramal atau diprediksi itu setiap 3 bulanan. Kemudian kalau jangka menengah itu 3 bulan sampai 3 tahun, ini contohnya adalah perencanaan penjualan. Kemudian perencanaan dan budget produksi, cash budgeting, analisis operasi pabrik, dan sebagainya. Ini adalah perencanaan atau peramalan jangka waktu menengah. Jadi merencanakan penjualan ini tidak cuma 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tetapi ada perencanaan penjualan 3 bulanan, mungkin 6 bulanan, atau mungkin 3 tahunan. Jadi ada istilahnya itu berdasarkan prediksi kalau 3 tahun yang akan datang bagaimana penjualannya. Kemudian long range forecasting atau forecasting jangka panjang, biasanya di sini peramalan di atas 3 tahun. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan rencana produk baru, pengeluaran modal, perencanaan lokasi, dan seperti research and development, yaitu pengembangan biasa berhubungan dengan pengembangan produk-produk baru. Nah, pengembangan produk baru ini tidak serta-merta muncul. Jadi kita kadang-kadang cuma sudah mengetahui, oh ini ada produk baru. Sebenarnya produk baru ini sudah direncanakan atau sudah diramalkan itu 3 tahun sebelumnya. Jadi seperti kita sekarang ini memakai Android dengan fasilitas A, B, C, D, E, ini sebenarnya sudah diramalkan, diprediksikan, direncanakan 3 tahun yang sebelumnya. Bukan lalu tiba-tiba muncul, itu tidak. Ya, di dalam peramalan jangka panjang ini banyak sekali faktor yang nanti harus diperhatikan, termasuk faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga di sini di dalam perencanaan jangka panjang ini lebih kompleks lagi hal-hal yang harus diperhatikan. Short term versus long term forecasting. Medium atau long range forecasting umumnya menyangkut isu-isu yang lebih komprehensif, menyeluruh, dan guna mendukung keputusan manajemen seperti perencanaan dan produk, pabrikasi, dan prosesnya. Jadi kalau yang medium range ataupun yang long, ini biasanya menyangkut isu-isu. Isu-isu yang berkembang itu seperti apa? Makanya di situ di atas 3 tahun. Termasuk misalkan di negara Indonesia itu adalah pemilihan presiden, itu 5 tahunan. Ini termasuk isu-isu yang komprehensif yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Short term forecasting umumnya menggunakan metodologi yang berbeda dengan long term forecasting. Short term forecasting umumnya lebih akurat bila dibandingkan dengan long term forecasting. Nah, karena cuma jangka pendek yaitu 3 bulanan, biasanya perencanaan atau peramalan jangka pendek ini lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Soalnya di sini isu-isu yang berkembang dalam jangka pendek ini bisa dilihat dan bisa ditebak kebenarannya, sehingga biasanya dalam jangka pendek ini peramalan yang dilakukan itu sangat akurat. Tipe forecasting. Tipe forecasting di sini ada economic forecast. Contohnya adalah memprediksi inflasi, pasokan uang, rencana pembangunan, dan lain-lain. Jadi di sini dalam peramalan ekonomi ini yang
lihat adalah contohnya inflasi, kenaikan harga-harga setiap daerah, setiap negara, kemudian pasokan uang, rencana pembangunan, dan sebagainya. Kemudian tipe forecasting yang kedua adalah technological forecasting. Di sini meramalkan teknologi yang berhubungan dengan progres perkembangan teknologi untuk produk baru, pabrik baru, dan peralatan pabrik atau peralatan industri yang baru. Nah, di dalam technological forecasting ini biasanya untuk produk-produk yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi, kalau produk-produk yang di situ harus high tech teknologi, maka yang namanya peramalan teknologi ini sesuatu hal yang wajib dan sangat penting bagi perusahaan. Kemudian tipe peramalan yang ketiga adalah demand atau sales forecasting. Nah, di sini berhubungan dengan permintaan atau penjualan. Peramalan tentang permintaan penjualan di masa yang akan datang. Maka di sini yang diprediksi adalah kapasitas produksi. Kira-kira harus berapa yang harus diproduksi. Kemudian kapan produksi itu harus dilakukan. Untuk siapa produk itu nanti diperuntukkan. Ini adalah demand sales forecasting. Kenyataan dalam peramalan, hasil forecasting jarang sempurna atau mendekati kenyataan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa karena kompleksnya sesuatu hal yang harus diramalkan, maka hasil dari peramalan ini jarang yang bisa sempurna 100%. Biasanya mendekati atau ada skala error sekitar 5-10%. Kemudian, sebagian besar metode-metode dalam forecasting itu mengasumsikan bahwa kondisi yang ada di lapangan dalam kondisi yang stabil. Nah, biasanya di dalam peramalan, kenapa kok jarang sempurna? Karena biasanya mengasumsikan kondisi lapangan itu stabil. Padahal kondisi lapangan itu terkadang tidak stabil. Hasil forecasting akan lebih akurat apabila digunakan untuk meramal keseluruhan produk atau kelompok produk yang dihasilkan oleh perusahaan daripada jika dilakukan untuk meramalkan produk secara individu. Maka biasanya supaya mendekati kesempurnaan di dalam peramalan itu tidak meramalkan produk per produk, tetapi produk dalam satu industri. Jadi bukan misalkan contoh sepeda motor merek A, B, C, tidak. Tetapi yang diramalkan adalah sepeda motor 5 tahun yang akan datang itu seperti apa permintaannya. Langkah-langkah melakukan forecasting. Yang pertama adalah identifikasi tujuan forecasting. Apa yang menjadi tujuan forecasting tersebut? Kemudian seleksi bagian-bagian yang akan diramal. Jadi tidak harus semuanya diramal, tetapi bagian-bagian mana yang perlu diramal. Kemudian yang ketiga, identifikasi jangka waktu peramalan. Jadi di dalam meramalkan kita harus menentukan ini masuk kategori jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kemudian seleksi model-model forecasting. Jadi harus kita seleksi, tidak gunakan semua model forecasting, tetapi cukup pilih salah satu. Kemudian mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk forecasting. Tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satu data yang diperlukan untuk forecasting adalah data tahun sebelumnya atau tahun yang berjalan. Kemudian baru melakukan forecasting, lalu validasi dan implementasi hasil yang sudah diramalkan. Nah, metode di dalam forecasting ini biasanya ada 3 metode, yaitu metode kualitatif, kuantitatif. Jadi kalau yang matematika tadi cenderung pakai metode kuantitatif. Kemudian metode teknologi. Metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif di sini melihat atau mendengarkan pendapat-pendapat dari para penjual, pendapat dari pemimpin, pendapat dari pimpinan operasi atau pimpinan dari pemasaran. Jadi pendapat dari para pemimpin,
atau pemimpin negara, pemimpin daerah, atau juga pemimpin operasi pemasaran atau para penjual yang ada di pasar. Kemudian di dalam metode kualitatif ini juga melakukan analogi histori. Perkiraan berdasarkan perbandingan dengan apa yang pernah dilakukan. Jadi analogi histori itu dulu itu kalau melakukan seperti ini jadinya seperti ini. Kemudian kalau tidak maka nanti hasilnya seperti ini adalah analogi histori. Kemudian pakai metode Delphi. Ya, ini pakai hitungan, kemudian pakai survei pasar berdasarkan kuesioner dan diskusi panel untuk memperkirakan perilaku konsumen. Jadi disurvei pasarnya dengan biasanya dengan menyebarkan kuesioner atau diskusi dengan konsumen. Metode kuantitatif. Di sini metodenya menggunakan time series atau runtut waktu dengan variabel X bergantung pada variabel X masa lalu. Di sini ada metode polos, ada pakai rata-rata bergerak atau moving average, proyeksi tren, kemudian ada dekomposisi, exponential smoothing atau Box-Jenkins. Bisa juga menggunakan metode kausalitas. Variabel Y yang tidak bebas atau dependent bergantung pada variabel X atau variabel independen. Biasanya kalau metode kausalitas ini menggunakan regresi korelasi atau ekonometrika. Kemudian yang ketiga metode pemantauan. Dengan metode pemantauan ini melakukan identifikasi perubahan pola dan hubungan, yaitu dengan menggunakan metode otomatis kuantitatif atau metode kata hati nurani lanjutan. Nah, untuk metode teknologi, yaitu di sini tentang isu-isu jangka panjang yang berhubungan dengan teknologi, penduduk, dan politik. Nah, biasanya metode yang digunakan di sini ada metode eksploratif, ada metode normatif, atau kombinasinya yaitu eksploratif normatif atau pakai metode prospektif. Nah, biasanya yang sering dipakai itu pakai metode prospektif. Pendekatan forecasting. Di sini ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya kalau metode kualitatif ini digunakan ketika situasinya tidak jelas dan data yang tersedia ini terbatas. Misalkan produk dan teknologi. Nah, di sini kalau kualitatif ini cenderungnya yaitu ketika kondisinya itu tidak pasti. Lalu datanya juga tidak pasti. Biasanya metode kualitatif ini melibatkan intuisi atau pengalaman. Untuk mempercepat proses dalam metode kualitatif ini biasanya digunakan intuisi atau pengalaman masa yang lalu. Kemudian misalkan seperti forecasting sales on internet, yaitu peramalan penjualan di internet. Sedangkan kalau kuantitatif ini biasanya digunakan ketika situasinya stabil, data historisnya tersedia lengkap, sehingga ini bisa dihitung. Kemudian di sini biasanya menggunakan teknik matematika. Contohnya adalah forecasting sales of color television. Demikianlah pembahasan manajemen operasional dengan topik forecasting. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.